Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabarnya lo? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Di video kali ini gue pengen unboxing satu handphone terbaru lagi dari Realme. Ini adalah Realme 10, handphone yang harganya 2 jutaan yang lagi-lagi pakai MediaTek Helio G99. Layarnya udah Super AMOLED 90Hz dan ya udah nggak usah pakai lama. Yuk langsung aja kita unboxing unitnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita unboxing unitnya, kita lihat dulu packaging dari si Realme 10 ini. Dan yang bikin gue salvok ini ada tulisan kualitas terdepan, macam motor Yamaha ya, semakin di depan gitu ya. Dan di sini ada angka 10 yang gede banget, ada tulisan Realme, sedangkan di bagian kanan kiri boxnya ini ada tulisan Realme-nya ya di sini, dan di bagian kirinya ada tulisan Realme 10. Di bagian atasnya ini kosong polosan aja, cuma ada satu barcode, sedangkan di bagian bawahnya hitam polos. Nah, kalau misalkan kita lihat di bagian belakangnya ini ada 4 nilai jual utama dari Realme 10. Layarnya 90Hz Super AMOLED display, baterainya 5000 mAh. Lagi-lagi ya, kayaknya handphone harga 2 jutaan itu kayaknya udah wajib banget pakai baterai yang 5000 mAh. Sedangkan untuk prosesornya dia pakai MediaTek Helio G99. Terus juga kameranya 50 megapiksel color AI kamera, ada stiker TKDN di sini. Terus juga varian yang gue beli ini adalah RAM 4 GB dan internal storage 128 GB, dan yang unik ini warnanya adalah putih mutlak. Warnanya putih mutlak nih. Ada keterangannya putih mutlak kayak gimana ya? Ini di Indonesiain banget gitu ya. Kenapa nggak dibikin pakai bahasa Inggris aja? Karena kadang kalau misalkan pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris di bahasa Indonesiain itu kayak jadi maksa banget gitu ya. Tapi yang jelas ini dari si Realme namanya adalah putih mutlak. Dan juga ini diproduksi oleh PT Bright Mobile Telecommunication. Oke deh, langsung aja kita unboxing unitnya. Oke, ini kita buka di sini. Oke, iya. Gue sekalian pengen ngerasain tekstur dari boxnya ya. Oke, ini tekstur dari boxnya. Gue pengen ngerasain. Oke, dia tekstur dari boxnya kan. Dari boxnya ini dia tidak berasa kayak box yang murah-murah gimana sih. Ini boxnya sih menurut gue juga cukup solid ya. Dan langsung aja kita buka. Handphonenya lagi-lagi diangkat ya. Kalau misalkan yang kemarin-kemarin itu diangkat, dan juga untuk yang Realme biasanya tuh dia didorong, ternyata yang ini diangkat. Oke, kita buka di sini dan ya ini kosongan aja ya dalamnya di sebelah sini. Terus kemudian kita langsung dapetin satu box lagi yang ada tulisannya "Hey, welcome to Realme Family", dan ada tulisan Realme di sini. Dan kalau kita buka di sini ada keterangannya SIM card ejectornya di sana, dan ya kita langsung dapat SIM card ejectornya di sini yang bentuknya mirip sama SIM card ejectornya iPhone, tapi dia ini lebih tipis ya. Nah, kayak gini nih teman-teman nih SIM card ejectornya yang bisa lo lihat, bentuknya sederhana tapi bentuknya lonjong gitu ya. Kita taruh di sini karena kita butuh nanti untuk lihat untuk dalemannya. Dan kita dapat untuk buku manualnya di sini, petunjuk penggunaan. Oke, dia ternyata tipenya adalah RMX3630. Ada buku petunjuk penggunaan, ada jaminan kartu garansi. Bukan buku manual sini, lebih tepatnya adalah kertas manual. Cuman dia kertas manualnya ini agak sedikit niat ya, karena kalau yang Poco kemarin itu dia nggak ada warnanya sama sekali. Kalau yang si Realme ini dia ada warnanya. Jadi menurut gue ini kertas manualnya agak sedikit niat. Dan kita juga dapat di sini untuk casingnya. Oke, casingnya ini jelly case dan warnanya nggak bening-bening banget. Lebih tepatnya kayak smoke gitu ya untuk warnanya. Cakep nih untuk casingnya. Gue jujur lebih suka casing yang ini dibanding casing dari si Poco M5 yang kemarin. Oke, ini gue taruh di sini casingnya. Ini boxnya gue taruh di sebelah sini, dan kita langsung dapat handphonenya. Ini dia Realme. Oke, gue taruh dulu di sini. Terus kemudian ini ada pembatasnya, ada kabel data yang sudah menggunakan USB Type-C. Oke, USB Type-C dia warna putih seperti ini ya, seperti yang bisa lo lihat di sini. Dia sudah menggunakan USB Type-C tapi dia warna putih. Rata-rata biasanya kalau Oppo ataupun juga Realme dia biasanya ngasih kabel data itu dalamnya warna hijau, tapi ini warna putih. Dan gue taruh di sini. Terus kemudian kita di sini dapat charger lagi. Oke, gue masih berterima kasih sama Realme masih ngasih charger di sini dengan output maksimal itu ada di
Oke, dia ada di 33 watt ya ini untuk chargernya. Jadi dikasih charger dengan kemampuan pengecasan di 33 watt. Beda sama Poco M5s yang kemarin yang katanya launchingnya mereka dia nggak dapet charger. Chargernya harus dibeli terpisah. Apakah ini bakal jadi perang handphone harga 2 jutaan sih menurut gue. Dan kita langsung dapetin handphonenya di sini. Ini untuk perintilannya gue mau singkirin dulu. Oke, ini gue tutup di sini. Karena boxnya itu cantik, warnanya kuning, gue bakal taruh di sini aja. Dan ini dia handphonenya masih terbungkus oleh plastik. Oke, kita akan buka. Wow, ini dia sih. Wih, warnanya cakep ya. Ini warnanya cakep ya, putih mutlak kayak sebenarnya sih warnanya tuh kayak pearl white gitu ya. Jadi kalau misalkan kita geser-geser kayak gini tuh dia ada warnanya tuh berubah gitu. Dan ini antara bezel dan juga back covernya itu dia rata ya teman-teman ya, rata. Jadi nggak sama kayak ini nih misalkan yang Poco M5 nih. Ini kan dia modelnya seperti ini ya, ada lengkungannya dan tidak rata sama bezel. Nah kalau yang si Realme ini dia rata sama bezelnya. Oke, dan ini ada 2 buah kameranya yang ini cakep sih desainnya nih, menurut gue keren loh. Oke, ini gue kletek dulu, dia agak susah dikeleteknya. Oke, ini gue taruh di sini dan ya, ini seperti yang lo bisa lihat teman-teman, warnanya cantik banget. Ini keren, cantik banget sih ini menurut gue handphonenya, beneran deh. Ini adalah handphone 2 jutaan paling cakep yang gue unboxing dari 3 handphone sebelumnya ya. Bener-bener ini keren sih, cakep. Dan bezelnya itu rata ya, jadi antara back cover dan bezelnya itu rata. Oke, kita atur dulu untuk body dari handphonenya. Ini di bagian samping sebelah kanannya ada fingerprint yang sekaligus juga berfungsi sebagai tombol power. Ada juga volume up serta volume down. Di bagian atasnya ada mikrofon. Serta di bagian sisi sebelah kirinya ini ada SIM tray-nya yang kalau kita buka di sini dia itu triple slot maksudnya ya, triple slot. Jadi kalian bisa pakai 2 nano SIM dan juga 1 micro SD di sini ya. Nah, ini bisa lo lihat di sini dan dia ada karet pelindungnya gitu yang warna merah ini. Kita masukin lagi. Sayang sih memang ini belum 5G ya, 2 jutaan 5G. Sebenarnya handphone 5G itu belum ini ya, maksudnya belum wajib banget lo pakai ataupun lo beli, tapi karena memang performa dari handphone 5G sekarang itu emang udah bagus banget. Itu sih yang bikin kenapa kayaknya ya udahlah beli handphone 5G aja gitu ya. Nah, kita lanjut lagi turnya. Di bagian bawah ini ada USB Type-C port, ada jack audio 3,5 mm, ada mikrofon dan juga ada grill speakernya. Nah, seperti yang gue bilang kemarin ya, gue lebih suka untuk jack audio itu di bagian bawah ketimbang di bagian atas sebelah sini. Oke, ya menurut gue ini emang keren, lebih keren yang di bagian bawah gitu loh teman-teman, jack audionya dibanding yang di bagian atas. Karena seperti yang gue bilang, kalau misalkan ada jack audio di bagian atas tuh kayaknya handphonenya tuh handphone murah zaman dulu gitu loh, yang naroin subboardnya itu gabung ya antara subboard untuk mikrofon dan juga untuk jack audio dan juga charging itu sama dengan motherboardnya, nggak taruh di bawah. Nah kalau ini kan sebenarnya kan dia di bagian bawah ini masih ada subboard lagi untuk si USB Type-C-nya ini untuk mikrofon dan juga speaker. Kenapa nggak ditaruh di bagian bawah aja tuh yang Poco? Nah ini kan gini enak nih dilihatnya. Dan ini tipis ya handphonenya ya. Oke, ini tipis dan oke, nggak terlalu berat. Dan ya udah, gue pengen nyalain dulu handphonenya sambil gue setup dulu. Nanti kita bakal lanjut lagi setelah gue melakukan setup ya. Ini handphonenya gue nyalain dulu. Oke, dia sudah menyala dan kita bakal lanjut lagi. Oke teman-teman, ini si Realme 10-nya udah gue nyalain dan ini adalah penampilan pertamanya pada saat lo buka handphonenya dan nyalain handphonenya. Seperti ini yang bisa lo lihat di layar ya. Ini jadi menurut gue adalah salah satu handphone 2 jutaan dengan bloatware terbanyak. Ini asli bloatware-nya banyak banget. Ada GNT, ada beli-beli yang kayak gitu juga. Banyak banget ini bloatware-nya, parah banget. Asli deh, ini menurut gue adalah salah satu handphone 2 jutaan dengan bloatware terbanyak. Tapi ya nggak masalah juga karena sebenarnya kan bloatware ini bisa lo uninstallin satu-satu. Cuman yang jelas ini adalah handphone 2 jutaan paling cantik yang pernah gue
unboxing dan juga experience gitu ya. Ini impresi pertama gue adalah handphonenya itu bagus meskipun ini backdoornya dari plastik ya, dan bezelnya juga masih dari plastik, tapi ini Realme mengeksekusinya itu dengan sangat baik. Untuk kameranya tadi gue lupa untuk sebutin kameranya. Dia ini di bagian belakangnya ada kamera yang kamera utamanya adalah 50 megapiksel dan cuman ada dual kamera aja. Beda sama Poco M3 yang dia memang sudah punya 3 kamera gitu. Tapi nanti gue bakal cobain untuk kameranya, dan untuk di bagian belakang ini juga ada LED flashnya di sana dan ada tulisan Realme. Dan tadi gue lupa informasiin sama lo kalau di bagian layarnya ini dia juga sudah dipasangin sama anti gores. Dan yang seperti gue bilang kemarin, kenapa nggak dibikin punch hole kayak gini sih? Kalau misalkan dibikin punch hole kayak gini tuh jadi cakep penampilannya gitu loh. Nggak kayak yang si Poco gitu kan masih dibikin water drop, yang Tecno Pova 4 Pro juga masih dibikin water drop gitu. Kenapa nggak kayak si Realme ini aja yang dibikin punch hole gitu loh. Dan gue udah pasang fingerprint di sini dan kita bakal coba lihat hasil fingerprintnya seperti apa. Oke, hasil fingerprintnya menurut gue tidak terlalu cepet tapi juga tidak terlalu lambat. Bahkan ini bisa gue bilang lebih cepat daripada si Poco M5 yang kemarin gue unboxing. Oke, jadi penampilannya seperti ini. Untuk dagunya memang tebel ya teman-teman ya, antara bezel kanan kiri atasnya itu dia lebih tebel untuk dagunya. Tapi menurut gue ini masih ketolong dengan punch hole displaynya gitu loh. Ini masih enak dilihat, layarnya sudah Super AMOLED ya. Bentang layarnya sebenarnya di sini nggak disebutin sih dia ada di berapa inch gitu, tapi penglihatan gue sih kayaknya di antara 6,5 sampai 6, ya antara 6,4 sampai 6,5 inch ya untuk layarnya ini. Dan dia juga udah punya apa ya namanya, untuk face recognition dia sudah ada di sini. Jadi menurut gue emang ini oke. Dan sayangnya teman-teman ya, dibandingin dengan dua kompetitornya si Realme 10 ini ya, dibandingkan dengan Tecno Pova 4 Pro ataupun juga Poco M5, sayangnya di Realme ini tidak ada NFC-nya. Sayang ya, kalau misalkan ini ada NFC-nya menurut gua bisa jadi jadi deal breaker banget ini, bener-bener jadi deal breaker banget kalau misalkan si Realme 10 ini udah ada NFC-nya. Tapi ya setiap handphone pasti nggak ada yang sempurna, ada kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing gitu. Dengan Helio G9 ya, kita lihat masuk ke menu settingnya dulu. Dan si Realme ini beda sama yang Poco kemarin. Kalau misalkan Poco itu kan pada saat handphonenya dinyalain dia masih 60 Hz. Nah kalau di Realme ini dia sudah langsung di 90 Hz. Untuk scrollingnya itu enak banget ya. Kita langsung masuk ke setting aja. Oke, kita masuk ke setting dan kita cek untuk about phone-nya. Dia pakai Realme UI 3.0 dan sudah minta update di sini. Cuma nanti aja gua update-nya. Terus kemudian di sini device-nya namanya adalah Realme 10, storage-nya itu 128GB dan sudah kepake 19,1 GB. Lagi-lagi ini lebih baik dari yang Poco kemarin karena yang Poco itu dipakai langsung 24,7 GB. Ini cuma 19,1 GB aja. Prosesornya Helio G99 octa-core, modelnya adalah RMX 3630, Realme UI-nya adalah versi 3.0, RAM-nya 4GB dan bisa di-expand sampai dengan 3GB. Ya agak ribet ya gue ngomongnya. Di-expand sampai dengan 3GB, jadi totalnya adalah 7GB. Untuk Android versinya adalah Android 12. Gue nggak tahu apakah nanti bakal dapat Android 13 atau enggak. Dan untuk untuk patch security-nya dia udah yang Oktober, beda sama yang Poco kemarin dia masih Agustus. Jadi secara ya gue belum bisa compare, nanti aja compare-nya ya. Kita fokus di Realme 10-nya dulu ya. Gue udah gak sabar banget sebenarnya untuk compare nih antara si Realme sama si Tecno Pova 4 Pro dan juga si Poco M5. Tapi nanti kita bakal bikin video yang terpisah. Dan ya ini desainnya cakep banget menurut gue. Satu yang disayangkan cuman gak ada NFC-nya. Ini untuk digegem kayak gini itu juga udah enak banget. Dan ini casingnya menurut gue juga cakep gitu loh. Kalau misalkan ini handphonenya dipasangin casing kayak gini, oke, dia nggak jadi terlalu kelihatan mewah ya pakai casing ini. Tapi menurut gue casingnya itu better gitu loh, lebih baik gitu. Jadi nggak kelihatan kayak handphone murah. Ini asli deh. Ini lo bilang handphone ini harga 3 jutaan 4 jutaan juga orang percaya. Ini kalau menurut gue kayak gini asli deh. Ini desainnya cakep banget nih.
Warnanya itu ada gradasinya ya. Ini kayak di sebelah sini agak ungu, di sebelah sini kayak ada warna-warna orange jingga gitu. Jadi gradasinya tuh bagus banget gitu. Asli deh, ini keren banget sih menurut gue. Dan kita cobain untuk kameranya dulu ya. Ini gue tadi belum sempet cobain kameranya. Oke, kita coba masuk ke kameranya. Jadi untuk kameranya ini juga pengaturannya agak banyak di sini. Ada night mode, ada street, ada video, ada foto. Kenapa dia nge-close? Ada foto, ada portrait, ada 50 megapiksel dan juga ada more. Nah, untuk more-nya ini ada pro, ada panorama, ada movie, ada slow motion, ada time lapse, ada dual view video, ada text scanner, ada tilt shift. Oke, kita cobain untuk yang videonya nanti dia ada berapa versinya di sini. Oke, untuk videonya dia ini bisa di 30 sampai 60 fps. Ya, resolusinya 720 1080. Oke, dia resolusinya cuma ada 2 di 1080 dan juga 720. Cuma dia bisa ada opsi untuk 60 fps. Oke, untuk kamera depannya, ya kamera depannya dia bisa record di 1080 30 fps ya. Kita cobain dulu untuk fotonya ya. Di sini pakai foto mode normal aja, jangan yang 50 megapiksel. Oke, seperti itu hasilnya. Kemudian untuk kamera depannya, jadi seperti itu hasilnya untuk kameranya. Secara sekilas sih ya gue ngelihatnya memang ini untuk pengaturan kameranya jauh lebih baik dibandingkan dua kompetitornya. Cuman yang tadi lu lihat gak sih, dia pada saat ngedim itu layarnya agak sedikit aneh pas lagi ngedim itu, jadi redupnya kayak ada flickeringnya gitu. Gue gak tahu sih lu bisa ngeliat di kamera atau enggak, tapi pada saat gue ngelihat secara langsung kayak ada flickeringnya gitu untuk layarnya pada saat dia ngedim dari terang ke redup gitu. Dan mungkin segini aja dulu ya cerita gue tentang si Realme 10 ini. Overall untuk desainnya gue suka, untuk UI-nya gue juga suka, cuma banyak bloatware-nya aja. Cuman satu yang gue cukup sayangkan di handphone ini tidak ada NFC. Dan ya udah segitu dulu. Kalau misalkan lo suka sama videonya, boleh di like videonya dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.